Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini masih dengan olahan pisang. Yang ini sangat-sangat enak ya. Ini lebih puas makannya daripada bolen pisang. Ini kulitnya kita bikin sendiri, tidak memakai pastry instan. Jadi lebih hemat dan lebih banyak juga ya, lebih enak juga. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita campurkan tepung terigu dengan margarin atau butter, lalu tambahkan 1 sendok minyak. Ini untuk adonan dalamnya ya. Jadi kita buat 2 lapisan, ada yang lapisan dalam dan luar. Ini untuk lapisan dalam atau adonan dalamnya kita campur sampai tidak nempel-nempel lagi di wadahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak lengket di tangan. Kita bagi 2 dulu. Lalu setelah dibagi 2 kita pipihkan seperti ini sampai ketebalan kurang lebih 1,5 cm ya. Lalu kita tutup sambil menunggu itu diistirahatkan dulu. Kita bikin untuk lapisan keduanya. Campurkan tepung terigu dengan margarin, lalu ditambahkan dengan bisa dengan air atau susu UHT, atau seperti saya ini karena tidak ada susu UHT jadi menggunakan kental manis dicampur dengan air. Ini juga jadi adonannya nanti lebih manis ya teman-teman. Nah, ini tepung dan dengan margarinnya kita campur dulu sampai seperti pasir, lalu baru kita tambahkan cairannya ya, kental manis atau susu UHT-nya. Kita uleni sampai kalis seperti ini, lalu kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Ini saya bagi 2 agar tidak terlalu besar ya, agar lebih mudah proses pembuatannya. Nah, kita pindahkan ke alas silikon biar lebih mudah ya, tidak nempel-nempel. Lalu kita gilas dengan rolling pin sampai lebar ya. Jadi nanti untuk adonan dalamnya bisa tertutup sempurna. Nah, ini kita ambil adonan dalam, lalu kita letakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah adonan luar yang sudah kita pipihkan tadi, seperti ini. Lalu kita tutup seperti amplop seperti ini. Jadi jangan sampai ada adonan dalam yang terbuka ya, harus tertutup sempurna. Nah, kita diamkan lagi kurang lebih 15 menit. Diistirahatkan kedua-duanya. Nah, ini. Dan setelah 15 menit fungsinya diistirahatkan biar lebih mudah ya nanti untuk menggilasnya. Jadi lebih elastis gitu. Nah, ini setelah 15 menit kita gilas kembali, memanjang ya, dari atas ke bawah sampai lebih tipis. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja ya, jangan sampai adonan dalamnya keluar. Kita satukan di tengah-tengah, lipatannya seperti ini. Lalu dibalik dan kita gilas kembali, memanjang. Ini ada 3 tahapan lipatan ya. Yang tadi yang saling menumpuk di tengah itu lipatan pertama. Lalu ini menuju ke lipatan kedua ya. Yang kedua ini lebih panjang ya teman-teman. Nah, kita satukan dulu di tengah seperti ini, lalu kita lipat kembali.
Nah, seperti ini. Dibalik, memanjang lagi, digilas pelan-pelan saja ya teman-teman, karena kalau adonan dalamnya sampai keluar nantinya layarnya kurang terbentuk ya. Lalu ini lipatan ketiga sama dengan lipatan yang pertama. Nah, ini udah selesai. Kita istirahatkan kembali kurang lebih 15 menit. Begitu juga di adonan yang satunya lagi. Ini setelah 15 menit kita bisa langsung memberikan isian ya. Kita gilas dulu sampai benar-benar lebar ya untuk mengisi pisangnya. Nah, ini kita balik ya, pokoknya sampai ukurannya lebih lebar, jadi bentuk persegi panjang ya, atau persegi. Nah, seperti ini. Ini udah tipis, kita masukkan pisang, potong-potong ya pisangnya. Ini bisa menggunakan pisang apa saja, bisa pisang nangka, pisang tanduk, atau pisang kepok ya. Yang penting pisangnya sudah matang, jadi tidak kesat ya, atau tidak asam. Lalu bagian pinggirnya kita kerat-kerat dengan pisau bisa, atau dengan pisau bisa seperti ini, dengan ketebalan yang sama ya. Ini untuk membentuknya, dan ini kita taburi dulu dengan gula pasir biar nantinya pisangnya lebih manis. Lalu bisa ditambah topping sesuai selera, bisa dengan selai coklat dan taburan keju, atau mungkin teman-teman bisa memilih salah satu atau digabung seperti saya seperti ini, boleh ya. Kita rapikan dulu bagian pinggirnya, jangan sampai ada yang keluar ya nanti isiannya. Nah, ini udah aman bagian pinggir-pinggirnya, tinggal atasnya ya. Kita lipat seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman di video caranya, biar lebih mempercantik bentuknya ya teman-teman. Nah, ini lalu kita pindahkan ke loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau sudah diolesi dengan margarin. Ini kayak yang gendong bayi ya karena ini lumayan besar ya teman-teman, jadi ini cocok untuk dimakan rame-rame. Nah, ini kita bikin untuk olesannya. Kuning telur ditambahkan dengan minyak dan sedikit pewarna biar nanti hasilnya lebih glowing ya teman-teman. Nah, kita langsung oles saja, atau teman-teman bisa memanggangnya sebentar, di tengah-tengah panggangan dikeluarkan lalu dioles. Tapi di awal juga seperti ini hasilnya nantinya bakal tetap cantik ya teman-teman, jadi nggak ribet juga ya harus keluar masuk oven. Jadi di awal saja kita oles dengan kuning telur seperti ini. Nah, setelah dioles dengan kuning telur, kita kasih topping. Ini saya kasih topping sesuai dengan isiannya, yaitu keju dan coklat ya. Ini bisa berkreasi sesuai selera teman-teman. Nah, ini setelah ditaburi dengan parutan keju, kita taburi dengan seres coklat ya. Jadi sesuai dengan isiannya keju coklat. Ini siap untuk di oven ke oven yang sudah kita panaskan. Dan ini setelah kurang lebih setengah jam ini sudah matang. Kita angkat dari oven.
Dan ini setelah tidak terlalu panas ya, ini masih hangat-hangat, tapi karena ini memang enaknya dimakan hangat-hangat ya teman-teman. Ini dia hasilnya cantik dan lumayan besar juga, cocok banget dimakan rame-rame, apalagi sekarang lagi musim liburan. Biasanya kumpul-kumpul keluarga ini cocok banget ya disajikan, bisa pagi-pagi untuk sarapan atau mungkin untuk cemilan di sore hari. Ini cocok banget ya dimakan dengan teh pahit atau teh hangat. Pokoknya ini enak, wajib dicoba. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.